Hello everyone, selamat datang kembali di channel Azizwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengerin aja video review ini tanpa harus lihat visualnya, dan kalian bisa juga dukung channel ini dengan share di Saweria Azizwak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan bahas anime yang tayang pada 2024 lalu, yaitu Unnamed Memory. Sebuah anime yang harusnya menurutku singkat aja ceritanya, nggak perlu dipanjang-panjangin. Singkat cerita, anime ini awalnya bercerita tentang perjuangan Oscar Liet in Creatos Los Farsas, atau kita panggil aja Oscar. Ia merupakan seorang pangeran yang akan menjadi raja selanjutnya. Ia berusaha pergi ke puncak Menara Biru untuk bertemu penyihir bulan biru. Karena konon katanya, barang siapa yang berhasil sampai ke puncak, maka penyihir bulan biru akan mengabulkan permintaannya. Nah, Oscar yang masih bocil dan bapaknya ini dikutuk penyihir senyap, gak bakal bisa punya anak. Kalaupun punya anak, wanita yang mengandung anaknya gak bakal bisa tahan dalam kandungan. Oscar yang berhasil sampai ke puncak meminta permohonan agar bisa lepas dari kutukan tersebut ke Tinasa, si penyihir bulan biru. Namun sayang, Tinasa tidak bisa langsung menghilangkan kutukan tersebut karena ternyata itu bukanlah kutukan tapi karunia. Buat yang bingung, aku kasih contoh. Hoi pangeran, tak kutuk kamu jadi kodok. Kamu bakal bisa jadi semula kalau ada yang cinta sama kamu. Nah, ini baru kutukan. Untuk kasusnya si Oscar, kan nggak dikasih tahu cara lepas dari kutukannya waktu dikutukan. Makanya disebut karunia, dan jadi ribet masalahnya. Tinasa memberikan opsi ke Oscar kalau masih nggak sabar, yaitu mencari wanita yang punya energi sihir atau penyihir, karena mampu mengandung anak Oscar kelak. Tentu saja nggak usah mikir, Oscar pun meminta Tinasa untuk menjadi istrinya karena dia begitu cantik. Ya kan? Ya kan? Karena gengsi dan stigma masyarakat pada penyihir begitu buruk, Tinasa menolaknya. Namun Oscar tidak menyerah. Ia pun membuat kontrak selama 1 tahun agar bisa meluluhkan Tinasa dengan modus penelitian untuk melepas kutukan yang ada pada diri Oscar. Apakah akhirnya kutukan Oscar bisa dihilangkan? Kenapa penyihir senyap memberikan kutukan tersebut? Mengapa harus Oscar yang menjadi kandidat raja selanjutnya jika sudah dikutuk begitu? Bagaimana cara Oscar untuk meluluhkan hati Tinasa? Apakah anime ini cukup rekomen untuk ditonton? Ya, anime ini aku rekomendasikan untuk kalian yang suka anime romance dan anime adventure. Selain keuuan Oscar dan Tinasa, Unnamed Memory menawarkan pada kita sedikit petualangan di sekitar kerajaan Farsas dalam membasmi iblis dan makhluk-makhluk yang mengancam kehidupan kerajaan. Hal yang buatku suka dengan anime ini yang pertama, alur ceritanya yang sat-set, nggak ngulur waktu. Biasanya kan dalam satu anime, apalagi temanya fantasi, suatu perkara atau masalah itu dibikin panjang gitu, berepisode-episode. Nah, di anime ini enggak. Ya, walaupun ada aja masalahnya. Yang kedua, MC kita si Oscar yang gentle banget. Serta keuangan Oscar dengan Tinasa yang bikin iri. Bayangin, 11 episode udah nganu, tidur bareng, mandi bareng. Pas episode 11, kontraknya mau habis, baru mau nikah. Yang ketiga, fight dengan dialog yang cukup seimbang. Yang kurang kesuka dari anime ini yang pertama lebih ke karakter sih. Setiap lawan yang dihadapi selalu tidak jelas motivasinya. Karena alurnya yang satset, jadinya kurang berkesan aja gitu kalau musuhnya itu berbahaya. Padahal tiap dialog selalu di-spill latar belakang musuhnya. Yang kedua, backsoundnya B aja. Untuk karakternya ada Oscar MC kita yang gentle banget. Hanya dia dan buyutnya saja yang berhasil sampai ke puncak Menara Biru. Tinasa, si penyihir bulan biru yang gemesin banget. Keteknya disukai para wibu. Mungkin Oscar juga. Nama aslinya adalah Tinasa Asmeir Ur Aeterna Tuldar, yang berarti sebenarnya dia adalah turunan bangsawan kerajaan Tuldar yang hancur 400 tahun lalu. Lazar, asistennya Oscar yang penakut. Bapaknya Oscar, raja yang sudah berumur 52 tahun, nggak tahu namanya siapa. Lucrezia, penyihir yang merupakan temannya Tinasa. Litola, pelayannya Tinasa. Lavinia, penyihir yang mengutuk Oscar. Ars dan Meredina, jenderal kerajaan Farsas. Lanak, Onichan sekaligus pria yang haus kekuasaan di Tuldar. Groove dan Sylvia, support di kerajaan Farsas. Travis, kupikir penyihir juga.
Ternyata iblis. Saya bocil yang pengen jadi prajurit di masa depan gara-gara kepincut sama Tinasa. Sisanya aku lupa anggap karakter lewat. Sebagai catatan, menurutku sih lebih baik ceritanya diakhiri di episode 7, di mana akhirnya Oscar dan Tinasa berhasil mengalahkan si laknat yang ingin menghancurkan 4 kerajaan besar. Mending langsung nikah aja dah, tamat happy ending. Ya ini masalah selera aja sih. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, terungkap ternyata Oscar memiliki energi sihir yang besar kapasitasnya, tapi disegel oleh keluarga dari ibunya. Apakah ibu Oscar adalah penyihir? Karena menurut Tinasa, jika Tinasa nikah sama Oscar dan punya anak, kalau perempuan bakal jadi penyihir, kalau laki bakal punya energi sihir yang besar sama seperti yang dialami Oscar sekarang, bedanya punya Oscar disegel. Yang ketiga, buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa harus Oscar yang jadi raja selanjutnya kalau udah kena kutukan begitu? Ya, dijelaskan kalau para kandidat lain waktu masih bocil pada hilang. Siapa pelakunya dan kenapa? Yang keempat, apa gunanya bola merah yang ada di kerajaan Frasa? Kalau biru kan kembali ke masa lalu. Kalau merah, entah kenapa aku jadi ingat film Tenet, tim merah sama tim biru. Yang kelima, waktu Tinasa bersumpah pada Oscar waktu nikah kan pakai pedang akasia, pedang anti magic buat nyumpahin kesetiaannya. Ketika pedang akasia nyala, ekspresi Tinasa kayak rada sedih gitu. Apakah ada hubungannya dengan energi sihir? Apa kekuatannya tersegel? Mengingat kemampuan pedang itu kan anti magic. Yang keenam, di akhir episode Oscar tidak sengaja kembali ke masa lalu dan merubah masa lalu, yang membuat sejarah keberadaan Oscar nggak pernah ada. Kok bisa? Karena Oscar mencegah laknat menyakiti Tinasa. Hal itu membuat kerajaan Tuldar nggak jadi hancur dan tetap eksis, yang artinya tidak ada diskriminasi pada penyihir dan kerajaan Tuldar unggul, yang menyebabkan kerajaan-kerajaan lain di bumi hanguskan seperti yang kita lihat di ending. Tapi menurutku bakal ketebak sih, entar Tinasa gantian ke masa lalu untuk menjaga Oscar dari timeline lain bla bla bla, atau bakal time loop bla bla bla. Kalau kalian punya teori atau yang sudah tahu lanjutannya, kasih tahu dong di kolom komentar. By the way, saat aku membuat video ini di 29 Juni 2024, di sosmed beredar kalau Unnamed Memory bakal ada season 2. Jadi mari kita bersabar dan tunggu kelanjutan kisah anime ini. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana, sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan hal yang kalian sekarang? Good! Jangan lupa subscribe channel ini biar sekali dapat AdSense, dan jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone, bye!